untuk tegaknya agama. Saat itu Islam dalam keadaan kritis. Islam hanya membutuhkan darah Sayyidus Syuhada. Imam tampil maju ke depan, sebagaimana Ismail meletakkan lehernya di hadapan ayahnya Ibrahim. Imam maju ke depan, siap untuk menyelamatkan Islam, dinul Islam. Kalau seandainya Islam ini tegak, karena darahku wahai para pedang, silahkan ambil nyawaku, cabik-cabiklah badanku, tubuhku. Untuk apa Islam diselamatkan? Untuk kita di akhir zaman. Untuk kita bisa sekarang duduk di sini. Untuk kita mampu berbicara tentang keutamaan, tentang keagungan. Kalau bukan dari Islam, maka hal itu adalah sia-sia. Karena tempatnya kemuliaan ada pada Islam. Tempatnya wibawa ada pada Islam. Tempatnya seluruh ilmu ada pada Islam. Imam Husain tampil. Husainun minni wa ana min Husain. Apa yang dibawa Imam Husain, yang dibawa Rasul. Sedikit pun Imam Husain tidak pernah menambahkan. Tidak ada satu jengkal, ada hukum yang muncul dari lisan Imam Husain semata. Semua dari Rasulullah. Halalun Muhammad, halalun ila yaumil qiyamah. Tidak pernah Imam Husain mengatakan halal menjadi haram, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah menambahkan. Apa yang disampaikan Imam Husain murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad wa alihi. Dan berkat Imam Husain kita mengetahui siapa Rasulullah. Di mana keagungannya? Di mana maqamnya? Di mana kedudukan Nabi di antara anbiya yang lain? Imam tampil, maju ke medan peperangan. Bukan ringan, bukan mudah. Kalau imam keluar dari Madinah sendiri, insya Allah kita mampu sebagaimana imam. Tapi imam keluar, Allah suruh membawa seluruh anak-anaknya, kaum wanita, keponakannya. Imam harus membawa kaum wanita yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Ini bukan tugas mudah. Imam keluar dari Madinah, meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Imam mengajak orang-orang kembali ke jalan datuknya. Li islah ummat jaddi, untuk memperbaiki umat kakekku, kata Imam Husain. Saat itu jaraknya seseorang menuju kepada Allah semakin jauh. Kita bisa bayangkan jarak mulai dari zaman syahadahnya Rasul sampai kepada syahadahnya Sayyidah Fatimah. Jarak semakin jauh dengan hak. Bukti semakin jauh. Siapa yang bersama Amirul Mukminin dan siapa yang bersama selain Amirul Mukminin. Berapa banyak orang kumpul di rumah Ahlul Bait Nabi dan berapa banyak yang kumpul di Saqifah. Jarak semakin jauh. Dibutakan orang dengan jumlah. Ukuran hak itu adalah kuantitas. Siapa yang banyak hak di situ. Padahal Quran mengatakan bahwa hak itu tidak ada kaitan dengan jumlah. In a'jabatkum kasratukum ketika di Hunain. Al-kasra itu bukan bukti bahwa wibawanya Islam megah. Hak, walaupun sendiri, karena dia hak, maka dia izzah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Aziz indallah, walaupun sendiri. Imam Husain mengatakan hal min nasirin yansuruni, sendiri. Sendiri Imam Husain. Tidak ada ashab sudah. Semuanya jadi syahid. Anak-anaknya syahid. Sendiri. Keluar dari Madinah ayyuhal ikhwah. Bukan satu amal yang rendah ataupun ringan. Harus bawa anak-anak. Beliau membawa anak-anaknya bukan untuk wisata. Beliau membawa anak-anaknya menuju padang pembantaian.
Beliau harus membawa anak-anaknya menyaksikan sang ayah nanti terbunuh. Bukan mudah. Bukan perbuatan ringan. Lalu kita sampai detik ini juga masih bakhil, masih kikir meneteskan air mata untuk perjuangan Al-Husain. Wa tadhakun wala tabkun. Masih bisa tertawa di bulan Muharram. Masih bisa bersenda gurau di bulan Muharram. Tadhakun wala tabkun, padahal Rasul menangis buat Imam Husain. Ma min nabiyyin wa rasul illa wabaka ala Abi Abdullah al-Husain. Semua anbiya, ada 124.000 anbiya, semuanya menangis untuk Al-Husain. Semua ausia, likulli nabiyyin wasi, setiap nabi memiliki wasi, pengemban wasiat, semuanya menangis untuk Al-Husain. Para malaikat langit tidak pernah menangis kecuali untuk dua manusia. Fama bakat as-samawat wal ard illa alaihima. Siapa itu? Yahya dan Al-Husain. Kenapa? Karena Sayyiduna Yahya, Nabiullah Yahya, wa dhubiha Yahya kama dhubiha Al-Husain. Disembelih Nabiullah Yahya sebagaimana disembelih Al-Husain. Beliau keluar dari Madinah menuju Mekah, memanggil umat Nabi kembali ke ajaran Rasulullah. Al-Imam Sajjad mengatakan tidak ada satupun yang menyambut panggilan Al-Husain. La ahad. Padahal Imam Husain memanggil di Baitullah, di tempat di mana ayahnya dilahirkan, yaitu Al-Imam Ali wulida fi Ka'bah, tempat kelahiran Rasul. Tidak ada yang menyambut panggilan Al-Husain. Mereka takut. Mereka menyelamatkan diri mereka. Mereka menganggap jiwa mereka lebih afdal dari jiwa Al-Husain, lebih berharga. Padahal dalam ayat dikatakan bahwa jiwa Rasul lebih utama dari jiwa kaum mukminin. Dan Al-Husain, Husainun minni wa ana min Husain. Jiwanya Al-Husain berarti jiwanya Rasulullah. Mereka menganggap jiwa mereka jauh lebih berharga, sehingga mereka semua menutup telinga. Mereka seolah-olah tidak tahu dan sibuk ibadat. Ingat, sibuk ibadat. Mereka tawaf di Ka'bah. Mereka sibuk berzikir kepada Allah, tetapi mereka jauh dari Allah. Mereka menganggap ibadat mereka lebih utama dari Al-Husain. Berangkat Al-Husain menuju Karbala. Ada orang yang ikut di tengah jalan bersama rombongan Abi Abdullah Al-Husain. Tapi mereka mundur ketika mendengar syahadah Muslim bin Aqil. Ada satu tempat, ketika dari Kufah menuju Mekah pasti melewati kota tersebut. Saat itu Imam Husain transit dan mendengar berita bahwa Muslim bin Aqil sepupunya syahid. Rombongan tadi yang tadinya bertambah mulai menyusut. Mereka meninggalkan Al-Husain secara sembunyi-sembunyi, takut kalau mereka juga terbunuh. Imam tahu mereka lari. Imam biarkan orang-orang yang meninggalkannya. Imam terus melangkah menuju tempat pertemuan dengan sang kekasih. Di mana pertemuan itu? Ketika Imam melangkah sampai pada tanggal 2 Muharram, Imam menginjakkan kakinya di satu tempat. Imam bertanya, tempat apa ini? Nainawa ya ibna Rasulillah. Adakah nama lain selain Nainawa? Ada ya ibna Rasulillah. Apa? Karbala. Spontan ketika Imam mendengarkan kalimat kata Karbala, yabki Abi Abdullah Al-Husain. Menangis Imam. Di sini tempat perjanjianku dengan Allah. Di sini kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Saat ini saat kita mendirikan kemah. Semua orang bingung kenapa Imam mendirikan kemah di tempat itu.
Ini adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau akan terbunuh di satu tempat yang bernama Karbun wa Bala. Menangis. Kita jangan mengira Imam Husain tidak menangis. Imam menangis. Tetapi Imam tidak pernah menangis di hadapan musuh. Di malam-malam hari Imam selalu mengasah pedangnya dengan meneteskan air mata. Imam membaca Al-Quran di malam hari dengan meneteskan air mata. Dan Imam juga meneteskan air mata ketika melihat keponakannya, putri-putri Muslim bin Aqil, putri Al-Hasan Al-Mujtaba, saudara-saudara Imam Hasan, anaknya dititipi kepada Al-Husain. Beliau juga bawa keponakannya. Dan manzilah paman adalah manzilatul am, adalah seperti ayah. Dia harus mengasuh semuanya, dan semuanya menangis, dan semuanya memerlukan pelukan Al-Husain. Semuanya haus, dan semua mengharapkan dahaganya hilang dengan tuangan dari tangan suci Al-Husain.